Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, MTQ Aceh ke-36 yang digelar 26 November hingga 2 Desember 2023 kemarin yang diikuti 1.761 peserta dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh dilaksanakan di Kabupaten Simelu telah diselenggarakan dengan sukses. Dan tentunya pemirsa di rumah kemarin yang sudah menyaksikan dan yang belum menyaksikan dan bahkan mungkin ingin menyaksikan kembali seperti apa sih sebenarnya semarak penyelenggaraan kegiatan MTQ Aceh yang ke-36 ini. Kita akan lihat sebentar pemirsa seperti apa cuplikan video pelaksanaan MTQ Aceh ke-36 di Kabupaten Simelu. Kabupaten Simelu sebagai daerah yang sangat mendukung berbagai festival keagamaan, pada tahun ini menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-36 tingkat Provinsi Aceh. Pelaksanaan MTQ ke-36 Provinsi Aceh menjadi ajang bagi masyarakat untuk kembali membumikan Al-Quran. Seluruh para kafilah pun telah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan dan siap untuk menggemakan Al-Quran di Kabupaten Simelu. Diikuti oleh 1.761 kafilah yang terdiri dari peserta, pendamping, dan ofisial. Pelaksanaan MTQ kali ini terdapat sebanyak 8 cabang perlombaan dan 24 golongan. Di antaranya tilawah, qiraat sab'ah, tahfidz Quran, tafsir Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, khatil Quran, dan KTIQ atau karya tulis ilmiah Quran. Semua cabang perlombaan ini dilaksanakan di beberapa lokasi berbeda di Kabupaten Simelu. Selama sepekan, para kafilah seluruh kabupaten kota se-Aceh ikut menyemarakan event MTQ di kabupaten ini. Semangat silaturahmi yang menjadi ruh dari event MTQ benar-benar tergambar pada gelaran MTQ ke-36 di Kabupaten Simelu. Ya, pemirsa demikian tadi kita lihat cuplikan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan dari MTQ 36 yang dilaksanakan di Kabupaten Simelu. Sangat luar biasa dan terselenggara secara sukses dan membanggakan. Dan ini akan kita bicarakan pemirsa di Aceh Bicara hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Pemirsa sudah hadir bersama saya Bapak Zahrul Fajri SAGMH yang merupakan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Zahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Dan juga pemirsa sudah hadir bersama saya di sini Bapak Haji Zulfikar MAG, Kepala Bidang Panais Zawa, Kanwil Kemenak Aceh, dan juga Sekretaris Umum LPTQ Aceh. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Iya, sama-sama. Ya, dan pemirsa kita juga akan terhubung secara daring dengan PJ Bupati Simelu, yaitu Bapak Ahmad Liyah yang sudah bergabung bersama kita. Saya sapa, halo, assalamualaikum Bapak. Ya, sudah bisa mendengar kita di sana ya Pak? Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kita di studio di sini. Dan pemirsa perlu kami informasikan bahwa dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Stasiun Aceh dengan pemerintah Kabupaten Simelu melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simelu. Baik, saya ke Pak PJ terlebih dahulu nih, mengucapkan selamat Pak sudah menyelesaikan penyelenggaraan MTQ Aceh ke-36 dengan sukses Pak. Terima kasih Bu, terima kasih atas apresiasinya. Baik Pak, sebagai tuan rumah di tahun 2023 ini Pak, apa yang
ingin disampaikan sebagai kebanggaan dari Kabupaten Semelu kepada masyarakat dan terselenggaranya MTQ ke-36 di Semelu, Pak? Alhamdulillah dengan momen MTQ ke-36 ini memenuhi keinginan dan harapan masyarakat Kabupaten Semelu kalau selama ini seolah-olah tidak pernah bisa berbuat ataupun tidak pernah diberi kesempatan. Terima kasih termasuk juga Pak Kadis Syariat Islam, Pak dari Kemenak, kesempatan yang diberikan Kabupaten Semelu, kami manfaatkan untuk memperkenalkan ataupun mensosialisasikan Semelu ke khalayak ramai, terutama untuk masyarakat Aceh yang kita cintai. Terima kasih. Baik, Pak Zahrul. Pak, ini sangat luar biasa nih Pak ya, ketika tadi Pak PJ mengatakan bahwa ini kesempatan yang luar biasa yang diterima oleh Kabupaten Semelu karena bisa memperkenalkan Kabupaten Semelu kepada khususnya Provinsi Aceh begitu ya. 23 kabupaten kota hadir saat itu untuk mengikuti kegiatan MTQ ke-36. Pak, ini apresiasi yang luar biasa dari Dinas Syariah Islam karena diselenggarakan secara sukses oleh Kabupaten Semelu. Apa yang mungkin disampaikan kepada masyarakat Semelunya sendiri Pak ya dalam kemarin kegiatan MTQ ini sangat luar biasa dan terselenggara sukses. Ya. Kami dari pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Syariah Islam tentunya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang begitu banyak kepada Bapak Bupati, kemudian jajarannya serta Forkopimda dan seluruh masyarakat Semelu. Atas suksesnya penyelenggaraan MTQ yang ke-36 tahun 2023 ini. Yang memang pada awalnya sebahagian dari masyarakat di Kabupaten Kota lain kan meragukan karena kan persoalannya ini di kepulauan, kepulauan. Tetapi kita buktikan itu bahwa walaupun di kepulauan yang agak sedikit berjauhan dengan daratan, tetapi mampu kita lakukan itu berkat kerjasama semua pihak. Termasuk antusiasme dari jajaran pemerintah Kabupaten Semelu, Kemenak, Dinas Syariat, Forkopimda tentunya dan seluruh lapisan masyarakat itu antusiasme untuk saling mendukung, membantu sehingga alhamdulillah sukses pelaksanaan MTQ. Apa sih Pak motivasi yang paling besar yang mungkin di sini bisa disampaikan ketika Semelu ditetapkan sebagai tuan rumah begitu? Tentu ada klasifikasi yang spesifik begitu yang akhirnya menentukan ini tempat ini harus kita harus selenggarakan MTQ ke-36 ini ada di Kabupaten Semelu saat itu. Ketika dulu waktu tim dari LPTQ bersama Ustaz Zulfikar bersama pimpinan LPTQ melakukan verifikasi ke seluruh kabupaten kota yang mengajukan menjadi tuan rumah. Pada saat itu Semelu juga mengajukan. Dan pada saat itu memang kita melihat Bapak Gubernur pada saat itu, Bapak Nova begitu pandangan visi yang sangat bagus dalam rangka bagaimana memajukan daerah-daerah terluar Aceh ini, kemudian juga memberikan kesempatan. Yang memang itu di luar dugaan dari kita, dari unsur pemerintahan Aceh, dalam ini Dinas Syariat dan juga LPTQ. Karena ketika penetapan satu tuan rumah itu, tentu itu ada beberapa tahapan dan kriteria yang harus dipenuhi tentunya. Dan itu adalah sesuatu yang ini. Dan pada saat itu saya bertanya kepada Bapak Gubernur itu, Bapak, bagaimana kebijakan dalam hal penetapan ini? Sementara ini kan kalau kita lihat ini kan, beliau menyampaikan bahwa Semelu juga perlu kita berikan kesempatan. Karena di sana juga banyak potensi-potensi daerah yang harus kita kembangkan. Karena lewat MTQ ini juga akan berpengaruh kepada persoalan ekonomi. Kemudian ada image sebahagian masyarakat Aceh agak susah ke Semelu, tapi kemarin kita buktikan tidak susah. Tidak susah. Jadi semua itu transportasi baik udara maupun laut itu terakomodir dengan baik. Jadi tidak ada kendala yang seperti dikhawatirkan di awal begitu ya Pak. Pak Zulfikar ini kan karena dari awal untuk pelaksanaan MTQ ini melalui EPTQ tentu dengan pemilihan tepat seperti dikatakan oleh Pak Zahrul tadi bahwa
punya kriteria khusus sebenarnya ya untuk pelaksanaan MTQ ini, karena ini kan menampung banyak banget peserta begitu, kafilah yang hadir di 23 kabupaten kota. Secara infrastruktur juga harus memenuhi syarat begitu. Nah, apa aja sih sebenarnya Pak kriteria yang detail ya mungkin yang dibutuhkan setiap daerah untuk bisa menjadi tuan rumah? Iya, betul seperti Pak Kadi sampaikan tadi. Yang pertama memang kekhawatiran luar biasa dari kabupaten kota yang khususnya transportasi. Kemudian di sana kita buat verifikasi faktual, di sana kita lihat ke lapangan, memang kami sendiri di awalnya ada keraguan sedikit. Keraguannya yang diantaranya fasilitas. Fasilitas, ya diantara misalnya untuk tempat tinggal Dewan Hakim. Jumlah Dewan Hakim 126 orang. Kalau satu kamar itu 2 orang, berapa kamar dibutuhkan? Sementara di sana tidak ada satu hotel yang memenuhi kriteria tersebut. Ini satu permasalahan di saat itu awal. Kemudian juga pemondokan peserta. Jadi peserta itu rata-rata 200 orang tiap kafilah. Ya, 100 orang, 100 lebih lah, sekitar 112 orang peserta, ditambah lagi pengembira ofisial lainnya, itu lebih kurang 200 orang setiap kafilah. Kemudian antara peserta lelaki dengan peserta perempuan harus dipisahkan. Minimal satu kabupaten itu 2 rumah. 2 rumah dengan sekian kamar. Kemudian MCK, setiap rumah itu dibutuhkan sekian untuk memenuhi ya kebutuhan hajat orang banyak, itulah kira-kira. Kemudian lokasi panggung utama. Panggung utama itu sangat menentukan. Karena di satu malam itu full malam pembukaan. Itu kalau kecil tempat jadi masalah. Ya, itu juga kita nilai saat itu. Ya, plus minus lah. Tapi ketimbang kabupaten lain yang mengusulkan saat itu, banyak minusnya Semilu. Tapi hebatnya Bupati ini bisa membuktikan luar biasa kemarin. Dan maaf, sejak saya terlibat di LPTQ, ya, dengan segala kekurangan fasilitas, tapi MTQ paling sukses kemarin itu. Masya Allah. Oke, kita tanya Pak PJ nih, apa sih resepnya Pak ya pada saat mengajukan sebagai tuan rumah begitu untuk pelaksanaan MTQ 36? Tentu punya keyakinan besar nih ya, harus terpilih begitu, dan tentu juga harus ada upaya yang kuat juga untuk memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya gitu. Itu seperti apa waktu itu Pak? Baik, terima kasih. Pada awalnya memang kita berkeinginan menyampaikan kepada pemerintah Aceh, saya pikir sekian lama pelaksanaan MTQ sudah saatnya Simelu untuk menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah setelah kita laksanakan, ya kita sadari memang dengan segala kondisi dan keterbatasan, tapi saya yakin dengan keseriusan teman-teman, panitia dan seluruh Forkopimda dan masyarakat, insya Allah bisa kita atasi semua kesulitan dan kendala. Oke, untuk saat itu berapa banyak anggaran sih Pak untuk yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi semua fasilitas untuk kegiatan MTQ ini Pak? Kalau dari sisi anggaran memang terus terang barangkali kita tidak etis menyebutkan berapa jumlah, tapi saya pikir Pak Kadis Syariat Islam cukup tahu, mungkin dari selama ini pelaksanaan MTQ ini anggaran yang terkecil di Kabupaten Simelu. Anggaran terkecil dengan tapi bisa melaksanakan sukses ya Pak? Tapi insya Allah dengan keterbatasan anggaran tersebut bukan menjadi hambatan buat kita untuk bisa melaksanakannya dan mensukseskannya. Alhamdulillah selesai. Baik, tapi saya penasaran ini Pak PJ. Ketika tadi Pak Zulfikar katakan bahwa dari Kabupaten Simelu banyak sekali minus-minus yang sebenarnya tidak terpenuhi ketika kriteria sebagai tuan rumah itu dimiliki sebuah kabupaten kota yang akan menjadi tuan rumah begitu. Apa yang dilakukan Kabupaten Simelu saat itu untuk bisa memenuhi standar ini, karena kan tadi kita akan menampung 1.700 lebih kafilah yang hadir ke sana begitu. Apa yang dilakukan pada saat itu Pak? Mungkin koordinasi dengan stakeholder dan juga masyarakat, seperti apa yang dibangun? Alhamdulillah dalam rangka persiapan sejak awal kita selalu berkomunikasi termasuk dengan pemerintah Aceh. Dan di lapangan di Kabupaten Simelu kita juga selalu menjalin komunikasi terutama itu menyangkut dengan armada transportasi baik pesawat udara maupun kapal. Kemudian kita juga
mempersiapkan, sudah melakukan survei terhadap beberapa lokasi dan rumah-rumah penduduk yang menurut kita cukup layak, dan pada akhirnya kita tawarkan yang bernegosiasi dengan pemilik rumah dan lain sebagainya langsung dari perwakilan kabupaten kota yang lain. Mungkin secara umum dari kafilah tadi sudah disampaikan Bapak dari LPTK tadi, kalau kafilah saja ada sekitar hampir 1.800 atau 1.700 lebih, dan ditambah lagi dengan masyarakat pengunjung yang baik itu menyangkut dengan masih utusan kabupaten kota maupun di luar itu, mungkin masyarakat yang tumpah ruah ke Simelu sekitar 2.500 sampai 3.000 orang ada yang hadir. Oke, alhamdulillah semuanya bisa diatasi ya Pak ya. Semuanya punya tempat tinggal saat itu ya Pak Jul ya. Iya. Oke, Iya. tentu ada sedikit mungkin catatan sebagai rekomendasi untuk tahun selanjutnya begitu. Apa-apa saja yang harus secara fasilitas begitu ya, yang harus dilengkapi kabupaten kota untuk bisa menjadi tuan rumah berikutnya, walaupun sekarang sudah ditentukan begitu. Iya. Ada rekomendasi. Iya, sebelum saya berikan rekomendasi ini, mungkin catatan yang paling menarik di Simelu. Biasanya begitu, karena sekarang ini sistem penilaian langsung diumumkan melalui media atau ditempel. Oke. Jadi peserta yang masuk final itu sudah tahu dirinya masuk final. Oke. Itu rata-rata kalau di daratan seperti ini, itu begitu kira-kira masuk final sudah menghilang, pulang ke daerah masing-masing. Tapi di Simelu kemarin satu pun tidak ada yang pulang. Oke. Kenapa? Karena Tunggu sampai keterbatasan selesai. Ini menarik ini. Ini menarik. Apa yang membuat daya tarik Yang itu membuat daya begitu tarik besar? itu karena dia nggak pulang. MTQ ini di samping mungkin syiar juga ada hiburan di situ. Jadi di setiap arena itu ada penontonnya. Nah, di samping masyarakat sekitar, mungkin masyarakat antusias luar biasa. Dari jauh-jauh saya lihat pakai ingin menonton MTQ ini. Kemudian juga di saat penutupan, biasanya penutupan itu Dewan Hakim yang sudah habis bertugas sudah pulang. Sudah pulang. Ya. Tapi di Simelu enggak, Dewan Hakim juga ikut menyaksikan malam penutupan itu semuanya. Nah, ini yang selalu berasa. Kemudian mungkin rekomendasi saya ke depan untuk kabupaten kota yang akan menjadi tuan rumah, yang pertama arena utama. Karena di malam pertama itu meledak, semua orang ingin datang menyaksikan itu. Kalau terbatas, katakanlah kemarin Pak Kadis ya sudah mengumumkan kalau nggak salah PD Jaya. PD Jaya. Betul. Kemarin saat verifikasi faktual kami datang ke PD Jaya juga menyampaikan saran, Pak Kadis sendiri menyampaikan saran disediakan lahan 7 hektar. Kalau bisa jangan hanya disampaikan begitu saja. Nanti di saat hari H sudah enggak ditunjukkan tidak yang sesuai lain. begitu. Ya, di saat verifikasi ini ditunjukkan. Di saat hari hanya sudah pindah ke lokasi lain. Ini jadi masalah. Jadi apa yang sudah ditunjukkan itu 7 hektar betul-betul ditimbun, betul-betul dijadikan arena. Karena kemarin cukup layak kalau memang itu dijadikan arena utamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hotel. Hotel di samping kebutuhan Dewan Hakim juga ada pejabat-pejabat daerah. Itu bupati itu hadir, sekda hadir. Jangan sampailah pejabat-pejabat daerah itu tidur di di rumah-rumah penduduk. Itu karena termasuk masih terbatas hotel di Pidijaya, mungkin kabupaten baru ya. Kemudian tempat penginapan. Kemudian yang paling penting tidak berjauhan antara mimbar yang satu dengan mimbar yang lain. Terjangkau. Minimal perjalanan itu 15 menit, jangan sampai 1 jam. Ada pernah kita hampir 1 jam dulu. Dari Dewan Hakim tinggal di Pemondokan ini. Ya, arenanya jauh ke sana. Itu terjadi kendala di lapangan itu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin terlihat seperti kecil begitu Pak ya, tapi ini nanti akan menjadi kendala besar ketika ini tidak bisa direalisasikan dengan benar begitu ya. Artinya persiapan itu penting sekali ya Pak? Penting sekali. Kadang-kadang dari Dinas Syariah Islam itu jauh hari itu sudah memantau datang, mengingatkan, kemudian menjelaskan bentuk-bentuknya. Kadang-kadang begini kendala juga, kita daerah tropis ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi jangan sampai mimbar itu menghadap matahari. Itu juga satu kendala. Jadi diarahkan oleh LPTQ bentuk mimbarnya arahnya begini, berkesamping antara timur dan barat, biasanya arahnya ke utara atau ke selatan. Sehingga tidak terhadap matahari, berjalan MTQ akan normal dari jam 8 sampai jam sekian. Kalau enggak bisa mundur. Udah panas sekali enggak tahan. Itu juga pengalaman juga kemarin. Ya, sehingga ada yang dibuat
atap ke depan kurang indah, sudah kurang indah. Oke. Seri, Jadi direncanakan secara matang begitu ya Iya, Pak, seperti apa sih disesuaikan dengan kondisi lapangan juga Iya, begitu ya. betul. Karena kalau kita lihat antusias di tahun ini kan luar biasa Luar ya, biasa. sampai selesai 2 Desember masih banyak sekali peserta yang betul. menetap di sana untuk melihat berlangsungnya kegiatan begitu. Baik. Mungkin sedikit Ya, saya silakan tambahkan Pak. terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Memang keberhasilan dari pelaksanaan MTQ di Semelu yang kita lakukan ini memang atas motivasi karena kerisauan sebenarnya itu ya, motivasi kerisauan. Sehingga dalam pelaksanaan ini kalau dulu-dulu itu di tingkat pemerintah Aceh hanya sekitar 2 kali saja rakor dilakukan. Tapi ini sampai 5 kali kita 5 buat kali rakor. rakor, Ya. oke. Bahkan kita melibatkan instansi-instansi vertikal. Kemarin kita dengan BMKG juga terkait dengan cuaca, kemudian dengan BPBA, kemudian juga Basarnas, Dinas Perhubungan. Basarnas sampai dengan kita minta itu kapal bantuan penanggulangan bencana itu yang ada di Ulele kita bawa untuk Semelu, dibawa itu. ke bukan Semelu, di Singkil, Di Singkil. supaya lebih dekat. Oke. Ketika nanti misalnya ada terjadi Emergency, ya? emergency dan sebagainya, sampai ke situ harus kita lakukan. Oke. Termasuk juga dengan Dinas Perhubungan dan ASDP, kita mengatur merekayasa jalur penyeberangan kapal. Jadi kita atur sampai dengan misalnya zona, kan ada 4 zona penyeberangan ke Semelu, lewat Calang, lewat Melabuh, lewat Labuan Laji dan Singkil. Dan itu kita atur mana kafilah-kafilah yang memang berangkat lewat Calang, sehingga itu semua tertampung, baik orangnya, pesertanya, maupun dengan mobil transportasi dan barang-barangnya semua. Sampai ke situ kita dan ketika kita lakukan rakor baik di sini maupun di Semelu, kita terus itu melakukan koordinasi. Sebenarnya termasuk bagaimana upaya untuk bagaimana desain panggung utama, panggung itu semua sudah kita atur sebenarnya. Tapi karena memang ini ya, karena kemarin yang menang tender itu mungkin kurang paham tentang bagaimana mekanisme untuk sebuah letaknya itu. Seharusnya misalnya gini, untuk cabang tilawah itu Dewan Hakim nggak boleh di belakang dia, harus di samping. Karena kalau tilawah itu dia bukan hanya menilai hasil dari apa yang disampaikan oleh peserta, tapi proses gerak-geri akhlak sopan santun dia berjalan pegang Al-Quran. Kemudian termasuk dia Dewan Hakim itu harus melihat mulut untuk melihat makharijal huruf dari huruf hijaiyah yang diucapkan, apakah sudah mengenal atau enggak. Jadi makanya Dewan Hakim harus ke samping. Kemudian juga betul seperti Ustaz sampaikan, kemarin ada sedikit kendala dalam hal mimbar dan Dewan Hakim itu menghadap matahari, sehingga kan agak walaupun ada AC tapi agak kepanasan dan silau, sehingga itu juga jadi mengganggu peserta juga begitu ya. Padahal itu sudah kita sampaikan juga. Tapi yang jelas upaya itu kita lakukan, termasuk seperti kenapa satu kemeriahan, karena termasuk pemulangan peserta itu kita atur itu jadual kapal supaya jangan ada sebelum penutupan. Kita atur tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Walaupun kemarin ada tanggal 2 kita atur jangan pulang. Iya betul. Oke, jadi pokoknya harus ramai terus harus begitu Pak. Terus. Ya, jadi alhamdulillah. Artinya ada catatan khusus nih untuk IO-nya Pak ya, untuk event organizer-nya, bahwa rules terkait dengan MTQ ini harus benar-benar dipahami begitu. Jadi Dan itu ini akan kita evaluasi ke depan, mudah-mudahan nanti yang EO-nya itu betul-betul yang memahami bagaimana mekanisme kegiatan keagamaan itu, biar dia jangan menyamakan dengan event-event yang lain gitu. Walaupun mulut mereka itu kalau desainnya harus begini sesuai dengan letak strategis depan masjid dan sebagainya, berhalaman dengan jalan raya dan sebagainya. Tapi kalau MTQ nggak boleh begitu dia. Dia harus melihat juga pencahayaan dari matahari jangan sampai dan sebagainya. Artinya kemarin pada saat perencanaan untuk tempat itu di sana juga ada loss berarti Pak ya, pada ini kan harusnya kan ada yang menilai juga ini sudah benar atau tidak begitu ya. Lossnya asbab jauh. Asbab jauh, terkendala. Kita datang berbarengan itu sudah hari hanya sampai kita di sana sudah terbentuk, kita nggak bisa ubah lagi. Sementara kalau di Kabupaten Daratan, katakanlah kemarin di Bendera Muria
kita datang sebentar 2 hari sebelum hari H kita datang. Oke. Kita arahkan panggungnya begini, panggungnya begini. Oke, Nah, masih bisa sehingga dipantau masih begitu Pak bisa dengan dipantau. cepat karena Iya. jarak tidak begitu jauh begitu ya. Oke. Ini catatan mungkin ya untuk ke Depan depan masa mungkin depan. kita harus lebih baik lagi begitu Pak ya. Ya. Baik, saya kembali ke Simelu nih bersama Pak PJ. Pak PJ, ini kan Ya, satu ya. kebanggaan ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis juga Pak Zulfikar bahwa antusias masyarakat yang hadir di sana sebagai peserta, sebagai tuan rumah juga yang sebagai perwakilan dari kabupaten kota sangat luar biasa begitu ya. Apa dampak yang paling dirasakan oleh Kabupaten Simelu Pak atas kegiatan MTQ ini begitu ya dengan kebanggaan yang kita katakan bahwa ini sangat berjalan dengan sukses begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Yang jelas kami berkeinginan supaya orang tahu bagaimana Simelu. Masih ada barangkali cerita-cerita lucu selama ini. Mungkin orang yang belum pernah ke Simelu. Saya pernah ditanyakan di Simelu itu sudah ada sinyal HP. Saya jawab sudah. Ada yang mempertanyakan bagaimana. Oke. Putus ya. Oke, kita terputus. Baik, nanti kita akan sambungkan kembali. Pak PJ akan bergabung bersama kita lagi. Oke, nanti kita dengarkan apa yang disampaikan. Pak, saya ke Pak Kadis ini. Ya. Pak Kadis ini bicara soal MTQ ini kan berbicara soal syiar Islam, gitu ya. Dan Aceh. tadi betul Pak Kadis sampaikan dan sudah Pak gabung lagi. Zulfikar Kita LPTQ. lanjutkan dengan Pak PJ ya. Oke, silakan Pak. Lanjut Pak. Bisa didengar? Ya, sudah dengar Pak. Silakan Pak. Oh ya, baik. Ya, persiapan juga kami lakukan bahkan di tingkat lokal panitia Kabupaten Simelu juga kami sudah mengantisipasi berbagai hal manakala ada hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala. Mungkin berbeda dengan di tempat lain, bahkan ketika pelaksanaan pembukaan juga kami menghadirkan tim penjinak bom. Karena kami khawatir ini juga tahun-tahun menjelang, tahun-tahun politik, jangan-jangan ada orang-orang yang mengambil keuntungan baik secara politik. Insya Allah semuanya kita sterilisasi, lapangan dan panggung tempat para tamu-tamu VIP kita. Sebelum duduk kita steril dulu dengan dari tim penjinak bom dari Banda Aceh. Kemudian hal yang sangat positif bagi masyarakat. Yang kedua, kita juga membuka kesempatan bagi masyarakat, bagi pengrajin UMKM dan pengusaha kecil membuka tenda-tenda dan barak-barak tempat mereka membuka jualan, baik itu souvenir maupun produk-produk buka. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya di sekitar lokasi pameran kita. Saya pikir satu hari mungkin paling tidak berkisar 50 sampai 100 juta uang berputar sekitar lokasi panggung utama pameran dari stand-stand UMKM yang kita dirikan. Demikian. Oke, baik. Artinya secara ekonomi benar-benar bergeliat pada saat kegiatan MTQ ini berlangsung ya Pak. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut ya Pak, kegiatan ekonomi yang meningkat di Kabupaten Simelu karena sudah diperkenalkan secara detail yang mulai dari yang lucu-lucu tadi sudah ditunjukkan kepada masyarakat Aceh dan juga tentu juga disaksikan oleh masyarakat luas di Indonesia seperti apa sebenarnya Kabupaten Simelu yang punya potensi yang sangat luar biasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak perbincangan kita setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan berikut kami kembali di Aceh Bicara. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid
Nah, dari catatan KPPN pada Aceh, bagaimana apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan jantung penyiaran sendiri, Aceh nah, itu baik realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran kalimat tadi, ketika siapapun berdoa nggak saling kepada Allah tegur-menegur dengan sampai bertahun-tahun. Padahal mereka itu dalam pendidikan anak, baik itu dalam sosial Aceh masyarakat, pastinya. baik itu Bagaimana sih sesungguhnya adab Ya sabar. Ya, ini kan suami saya. Umar bin Khattab yang awalnya preman yang luar biasa sangat ditakuti. Begitu kena dengan Al-Quran. Doa mereka itu hanya alhamdulillah. Karena di Madinah masjid yang istimewa yang dua, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, kita lanjutkan pertanyaan saya tadi ke Pak Kadis ya terkait dengan MTQ ini kan bukan hanya sekedar event 2 tahunan begitu ya Pak, tapi ini salah satu bentuk syariat Islam begitu yang apalagi Aceh kita syariat Islam gitu, kemudian 99% bisa dikatakan kita adalah umat Muslim begitu ya, dan menjadi qari dan qariah terbaik harusnya kita yang unggul gitu di Aceh. Nah, seberapa pentingkah sebenarnya kegiatan dari MTQ ini untuk menguatkan syariat Islam dan juga penegakan syariat Islam di Aceh, Pak? Baik, ya. MTQ ini merupakan seperti saya sampaikan tadi adalah syiar dan dakwah. Coba bayangkan kalau tidak ada MTQ misalnya, bagaimana kita mengevaluasi kemampuan para generasi kita Islam ini untuk melihat dia mampu menguasai ilmu Al-Quran. Karena output yang kita inginkan melalui MTQ ini adalah akan lahir para juara yang memang mereka itu akan menjadi para penguasa yang menguasai ilmu Al-Quran. Apakah dia membacanya, tilawah, apakah menghafalnya, kemudian menafsirkannya, kemudian mensyarahkannya jadi seorang da'i misalnya. Kemudian juga menulis karya-karya tulis yang ilmiah sehingga dia mampu nanti mengarang kitab-kitab yang akan diturunkan diwariskan pada generasi akan datang. Kemudian juga menulis yang indah khat Al-Quran. Dan harapannya itulah akan menjadi nanti lahir ulama-ulama Aceh masa depan. Itu salah satu media untuk melahirkan ulama di samping lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Jadi saya pikir sangat penting hari ini pelaksanaan MTQ itu yang begitu meriah dan begitu berkhidmat. Karena di daerah-daerah hari ini kita melihat kadang-kadang dengan berbagai kesibukan masyarakat mencari nafkah, kemudian terjadinya pergeseran nilai. Betul. Nilai katakanlah hari ini kan memicu masyarakat kita hari ini adalah berlomba-lomba dalam kehidupan duniawi dengan perkembangan IT dan sebagainya. Sehingga dia tidak tahu lagi kembali kepada bagaimana dasar kita orang Aceh ini yang bernuansa Islami gitu. Jadi melalui MTQ ini tergugah kembali. Kemarin kan di Semelu masyarakat tergugah. Bagaimana dia melihat kekagumannya ketika lihat penampilan sehingga harapannya kemarin kita pernah duduk dengan BKM masjid di sana. Karena kemarin kita kan juga dijadwalkan untuk menjadi pengisi ceramah dan tausiah serta pengajian-pengajian. Dan di situ kita melihat masyarakat di sana antusias sekali. Bahkan mereka ada kesadaran. Berarti hari ini anak-anak saya harus kembali untuk kita didik ke ilmu Al-Quran supaya menguasai ketika ada masalah nanti dia lebih cenderung untuk bagaimana mampu bertahan dalam berbagai suasana apapun dalam hidup ini. Saya pikir ini yang harus kita terus kembangkan. Cuman selama ini pelaksanaan MTQ yang lebih tersyiar itu kan di tingkat provinsi. Seharusnya ini kan program nasional sebenarnya. Program nasional yang dituangkan dalam bentuk undang-undang bahwa MTQ ini harus dibuat di semua tingkatan.
baik tingkat internasional, tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, kemukiman, bahkan ke desa-desa. Namun hari ini mungkin karena situasi di daerah sendiri, walaupun ada juga daerah misalnya kampung-kampung, kemukiman yang setiap tahun di bulan Ramadan itu tetap dia lakukan. Tetapi banyak hari ini bahkan di tingkat kecamatan sini nggak buat lagi. Di kabupaten pun dibuat dalam bentuk sederhana, hanya dalam bentuk seleksi untuk bawa ke provinsi. Gitu. Padahal yang kita harapkan bukan hanya menyeleksi peserta untuk bawa, tapi dengan kita buat event yang besar, itu masyarakat kan tergugah dia dengan ketika dia menyaksikan, sehingga masyarakat tergugah untuk bagaimana anda kembali belajar Al-Quran dengan baik. Oke. Artinya siarnya memang sebenarnya bukan hanya menjadi peserta untuk meramaikan kegiatan MTQ ini, tapi juga tertular kepada seluruh mungkin masyarakat dan juga generasi penerus ini untuk cinta Al-Quran, karena dengan ini kita bisa memperbaiki Aceh di masa depan begitu ya Pak. Pak Zulfikar, apa yang perlu dipersiapkan gitu ya? Meskipun tadi kita ini sebenarnya ingin menularkan rasa cinta Al-Quran kepada setiap insan yang ada di Aceh begitu, dan menularkannya ke nasional, internasional, di dunia begitu. Apa yang perlu dipersiapkan untuk setiap kafilah begitu ya ketika ingin mengikuti kegiatan MTQ ini? Iya, baik. Mungkin kalau kita baca sejarah, MTQ itu dimulai dari nasional. Tahun 68 di Ujung Pandang, itu pertamanya. Jenis lombanya atau cabang lombanya hanya satu, tilawah. Makanya musabaqah tilawatil Quran. Baca seni hanya dilombakan seni baca Al-Quran, tilawahnya. Awalnya tahun 68 itu hanya satu cabang, satu golongan. Cabang tilawah, golongan dewasa. Ya. Kemudian pada tahun berikutnya, itu tahun 69, saya itu setahun. 69 di Bandung, ditambah golongan. Masih ada cabang tilawah, golongan dewasa, golongan remaja, golongan kanak-kanak. Itu bertahan sampai ke MTQ ke-7. MTQ ke-7 di Surabaya. Di situ baru ditambah satu cabang, yaitu cabang cacat netra. Karena itu selama ini mungkin saya baca sejarah, saya baca Profesor saat itu yang pendiri PT IKI itu, saat itu sudah mulai orang-orang cacat netra itu, ya bagaimana memikirkan cara mereka membaca Al-Quran, sehingga diperlombakan untuk menggalakkan kepada mereka belajar Al-Quran juga. Sebab itu dilombakan. Kemudian berlanjut lagi, kemudian terakhir di Manado itu baru selang 2 tahun. Nah, terakhir 81 di Banda Aceh, yang tingkat nasional. 81 di Banda Aceh ditambahkan cabang tahfizul Quran. Saat itu ya cabang 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Ya. Asbab MTQ inilah maka banyaklah orang-orang memperindah baca Al-Quran. Kalau nggak ada MTQ mungkin baca Quran asal-asal saja. Yang penting ya nggak ada seninya, nggak ada tajwidnya, nggak ada fasahahnya. Sehingga dalam penilaian pun penilaian tajwid, penilaian fasahah, penilaian irama, penilaian suara itu bagi tilawah. Bagi tahfidz penilaian kelancaran hafalan, penilaian tajwid, penilaian fasahah. Asbab penilaian ini semua peserta ingin juara toh? Semua peserta ingin juara. Semua kafilah ingin juara umum, memperbanyakkan juara, memperebutkan juara umum. Ini menarik ini saya rasa. Sehingga masyarakat pemerintah berusaha mendapatkan juara umum, peserta berusaha mendapatkan berlomba-lomba untuk mendapat juara begitu ya. Membawa hadiah. Itu semuanya memperbaiki bacaannya, semuanya memperindah bacaannya, semuanya ingin bagus, ingin juara. Disitulah proses belajar. Asbab ada MTQ ini sehingga hampir semua daerah sampai ke pelosok-pelosok berusaha belajar Al-Quran, kemudian ikut MTQ, menang, dapat prestasi, bisa ke nasional, bisa ke internasional. Ya, ini yang luar biasa MTQ, sehingga MTQ di Indonesia ini sudah membudaya, sudah budaya. Dan perlu kita ketahui tidak ada negara lain MTQ seperti Indonesia ini. Kemudian kalau di provinsi lain seperti DKI Jakarta, saya juga pernah ikut dulu, ya masa mahasiswa dulu di MTQ ini menonton ya MTQ DKI Jakarta,
itu dalam ruangan. Yang nonton siapa peserta saja. Tapi kita di Aceh, di luar lapangan, di kabupaten kota, keliling kabupaten kota. Itu antusias masyarakat dari pelosok-pelosok melihat. Ya, di saat tampil tilawah. Orang tua mendengar bagus sekali bacanya. Kalaulah anak saya seperti itu, akhirnya dia ajarkan anaknya. Dia ada yang cabang tafsir Quran, habis dia hafal bisa tafsirkan. Kalau anak saya seperti itu, dia antarkan ke Timur Tengah supaya bisa memperbagus bacaannya dan peningkatan ilmunya. Sehingga hari ini sudah 9 cabang. Mulai di Aceh, Pak Kadis umumkan kemarin, ditambah 1 cabang lagi, cabang hadis. Cabang hadis, ini luar biasa, ini sudah peningkatan terus. Bukan hanya Al-Quran hadis, asbab menguasai Al-Quran, menguasai hadis, lahirlah ulama-ulama di Aceh ke depan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke, mudah-mudahan karena memang kalau kita lihat tantangan zaman sekarang sangat luar biasa ya Pak. Dan Aceh juga nggak ketinggalan terhadap tantangan itu begitu ya. Kita secara akhlak mungkin juga harus kembali diperbaiki, budaya kita juga mungkin yang sudah ternoda dengan hal-hal yang sifatnya negatif begitu. Baik, saya kembali ke Pak PJ ya. Pak PJ, ini kan karena kaitannya dengan syiar Islam ya, dengan kegiatan yang sudah dilakukan MTQ di Kabupaten Semelu, tentu meningkatkan komitmen dari Kabupaten Semelu juga untuk meningkatkan penegakan syariat Islam dan juga cinta Al-Quran begitu ya Pak di sana. Nah, seperti apa komitmennya ini Pak untuk melanjutkan? Putus ya. Pak PJ masih bisa mendengarkan kami dari studio? Iya, sepertinya terputus. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk bisa terhubung dengan. Oke, kita lanjut ke studio. Saya ke Pak Kadis nih untuk komitmen ini Pak ya, karena tadi sama seperti pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak PJ Semelu bahwa ini juga salah satu bentuk komitmen kita untuk penegakan syariat Islam begitu. Karena kalau kita lihat di Aceh, penegakan syariat Islam yang selama ini mungkin kalau kita lihat di media luar itu sepertinya menakutkan sekali begitu ya. Tapi seharusnya ini kan juga membangun citra positif terkait dengan penegakan syariat di Aceh Pak. Seperti apa Pak? Ya, ini kaitan dengan MTQ kemarin. Begitu antusiasmenya masyarakat Semelu, sehingga dari Semelu kan kita tahu dia kepulauannya tapi luas. Jarak tempuhnya kadang hampir 4 jam. Tapi kemarin sampai dengan kami di Dinas Syariat juga di sana ada dai-dai perbatasan dan terpencil. Itu yang sangat jauh-jauh. Tapi mereka antusias bahkan sampai hampir 4 jam dengan lewat jalan setapak dengan kenderaan Honda itu. Honda Dinas itu sampai berlumpur-lumpur saya lihat waktu karena saya buat pertemuan kemarin itu sama mereka. Begitu antusias, masyarakat dari jauh-jauh hadir untuk menyaksikan. Itu merupakan suatu petanda masyarakat haus untuk bagaimana di samping ada hiburan, tapi juga ingin melihat bagaimana ingin supaya anak-anaknya juga seperti yang mereka ikut melihat, menyaksikan anak orang bisa tampil di MTQ itu. Itu bukan suatu ini. Dan yang paling menarik adalah bahwa kita kan selama ini Aceh digelar dengan daerah begitu ribuan warung kopi, kafe gitu. Sehingga kan ini salah satu yang membuat sedikit agak lalai para pemuda kita, remaja kita di warung kopi. Tapi ketika di Semelu kemarin, memang itu mereka walaupun di kafe-kafe, tapi mereka tetap menonton, baik menonton di kafe maupun dia datang. Nanti waktu istirahat baru dia balik ke kafe lagi. Itu saya perhatikan. Kami sendiri setelah selesai MTQ juga ke kafe. Jadi begitu membicarakan pada 1 minggu 10 hari di sana itu betul-betul semaraknya luar biasa. Itu merupakan juga satu syiar. Dan tidak kita dapatkan ada pelanggaran-pelanggaran syariat di sana dalam pelaksanaan MTQ kemarin itu. Nah, itu satu hal. Jadi harapan kita mudah-mudahan, apalagi ini kan kegiatan kita gilirkan nanti di kabupaten kota lain. Jadi di kabupaten yang memang mungkin siar dakwah tentang pelaksanaan syariat itu sudah mungkin agak kendor dan sebagainya, kita berharap itu bisa tumbuh kembali. Karena kemarin kan di pertengahan tahun yang lalu kita pemerintah Aceh oleh Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan surat edaran. Edaran penguatan syariat Islam yang titik fokusnya kan ada 2 sebenarnya.
bagaimana pengusaha-pengusaha apakah warung kopi, usaha-usaha yang memang sampai larut malam itu bisa dihentikan sampai jam 12 malam misalnya, supaya memberikan akses kepada remaja dan pemuda itu mereka kembali ke rumah, ibadah, istirahat dan belajar. Karena mereka kan sebagai generasi masa depan, kalau enggak malam istirahat, belajar, besoknya kuliah kan nggak siap ya untuk menerima. Sorenya sudah di kafe lagi gitu ya? Iya, sorenya di kafe lagi kan. Sehingga apa yang kita khawatirkan ketika dia nanti tidak tidur malam, dia akan diterpa dengan berbagai penyakit. Coba bayangkan, walaupun dia punya kemampuan inteligensianya yang tinggi, tapi karena dia tidak menyiapkan kesehatan yang prima, maka investasi seharusnya pendidikan itu investasi masa depan yang jauh dan lama, tapi investasi hanya sesingkat. Banyak kali teman-teman kita pengalaman itu, kawan-kawan saya yang menempuh pendidikan sampai doktor ke luar negeri, tapi karena masa remajanya dia tidak hidup sehat. Begitu kembali hanya 3-4 tahun mengabdi, dia sakit, dia sampai meninggal dan sebagainya. Rugi dia sudah belajar dengan sampai ke luar negeri, tapi dia tidak bisa mengimplementasikan ilmunya sebagai aset daerah, apalagi dia mendapat beasiswa dan sebagainya. Baik. Yang kedua, ini kan dalam surat edaran itu juga disampaikan agar ketika perempuan-perempuan di Aceh ini yang keluar malam agar didampingi oleh mahramnya, supaya apa? Jangan timbul fitnah, jangan nanti lalai sehingga dianggap hal-hal yang kalau masyarakat kita kan tabu kali. Kalau perempuan keluar sampai jam 12 malam tuh, ini image-nya kan beda gitu. Jadi surat edaran gubernur untuk penguatan syariat Islam itu sebenarnya bukan yang baru. Bagaimana menggugah kembali masyarakat kita supaya sadar loh bahwa Aceh ini kita adalah pelaksana syariat Islam yang sudah dideklarasikan di tahun 2002 dulu waktu Gubernur Abdullah Putih. Dan kita sudah ada dasar hukum. Ada Undang-Undang 4499, ada Undang-Undang nomor 11 2006 dan turunlah kanun-kanun tentang pelaksanaan syariat Islam. Jadi kita harus bangga sebenarnya dengan budaya daerah. Kenapa orang India bangga dengan budayanya walaupun kemana-mana? Kenapa orang Cina bangga dengan budayanya? Kenapa kita tidak orang Aceh dengan syariat Islam kita? Syariatnya gitu. itu. Baik. Nah, inilah jadi peran ada kendala sebenarnya dalam pelaksanaan syariat Islam. Baik. Inilah peran pemerintah sebenarnya untuk Aceh begitu ya, untuk mempersiapkan generasi penerus kita yang dengan fondasi agama syariat Islam yang kuat begitu Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali di Aceh Bicara. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini tentang anggaran terbesar itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat runtutan jantung sendiri realisasi saya melihat di sebagian lembaga pendidikan kalimat tadi, ketika siapapun berdoa saling kepada Allah dengan bertahun-tahun, padahal mereka itu dalam adalah anak, baik itu dalam sosial masyarakat, baik itu bagaimana sih sesungguhnya adab Ya sabar. Ini kan suami saya. Umar bin Khattab yang awalnya preman yang luar biasa sangat ditakuti. Begitu kena dengan Al-Quran. Doa mereka tuh hanya alhamdulillah. Karena di Madinah masjid yang istimewa itu Masjid Quba dan Masjid Nabawi.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, saya kembali menyapa Pak PJ yang ada di Semelu yang terhubung secara daring. Pak PJ, ini Pak, MTQ ini kan selain tadi sebagai ajang pengembangan ekonomi di Semelu dan juga ajang untuk mempromosikan potensi yang ada di sana, begitu Pak ya. Kemudian mungkin seperti apa sih Pak untuk masyarakatnya sendiri terkait dengan, karena mungkin untuk menjadi tuan rumah ini bukan hanya sekali ya Pak, kesempatannya mungkin berkali-kali begitu ya. Tentu punya komitmen untuk bisa merebut kembali menjadi tuan rumah di masa yang akan datang begitu ya. Apa komitmen yang mungkin dari Kabupaten Semelu yang saat ini terkait dengan masyarakatnya dan juga pemerintahnya di sana untuk bisa memperbaiki ataupun menciptakan satu hal sebagai motivasi untuk bisa merebut kembali menjadi tuan rumah di masa yang akan datang di Kabupaten Semelu, Pak? Insya Allah semangat dan antusias masyarakat kita terhadap pelaksanaan kegiatan ini begitu tinggi, dan kami yakin seandainya masih diberi kesempatan, kita Semelu akan laksanakan. Kali terlepas dari semua baik secara kondisi maupun dukungan keuangan, saya pikir pelaksanaan kegiatan MTQ di Kabupaten Semelu sangat membawa dampak positif. Terjalinnya hubungan silaturahmi dengan masyarakat kabupaten kota yang lain, kalau selama ini belum pernah jumpa, setelah datang ke Semelu tinggal di rumah dan sudah seperti saudara. Alhamdulillah masyarakat selalu antusias, dan andai pun ada kegiatan lain selain MTQ yang level provinsi, kami berkomitmen kalau memang kita diberi kepercayaan selalu siap dan akan mengupayakan untuk pelaksanaan yang terbaik, insya Allah. Baik, karena ini kesempatan besar ya Pak untuk memperlihatkan potensi yang ada di Semelu begitu ya Pak? Iya. Baik, saya ke Pak Zulfikar. Ini udah ada pemenang, kemudian juga sudah ada kabupaten yang akan menjadi tuan rumah di 2 tahun yang akan mendatang, di tahun 2026, begitu ya Pak. Apa yang mungkin selanjutnya yang didapatkan oleh para pemenang ini, begitu ya? Mereka sudah mendapat juara, apresiasi sebagai pemenang, begitu mendapatkan hadiah. Tapi apa yang mungkin yang selanjutnya harus ini secara mungkin sustainable, begitu ya, berkelanjutan, tidak hanya sebagai pemenang, tapi juga ada sesuatu yang secara terus-menerus didapatkan. Iya, baik. Yang pertama, peningkatan kualitas MTQ-nya di Semelu itu luar biasa. Luar biasa. Contoh kecil, saya mengikuti di beberapa cabang, termasuk cabang yang bisa dinilai oleh semua orang, yaitu cabang tahfidz. Itu cabang tahfidz 30 juz, itu tanpa ada bel, semua finalis yang laki-laki. Berarti peningkatannya luar biasa. Yang dulu bel 1, bel 2 masih dapat juara 1. Sekarang nggak ada bel 1 pun. Sudah peningkatan lebih kuat penilaiannya itu kepada fasah, kepada irama. Jadi hasil-hasil dari MTQ di Semelu ini nantinya 1, 2, dan 3 akan kita seleksi ulang, kita bawa ke nasional. Kita bawa ke forum nasional. Nanti boleh jadi yang juara 1 ini tidak langsung ke nasional, bisa jadi juara 2, bisa jadi juara 3. Siapa yang ada potensi dan bagus di saat kita seleksi, itu yang kita bawa ke nasional. Ya. Kemudian bagi cabang-cabang yang dia ikut hari ini, jika dia ingin ikut di MTQ berikutnya, misalnya kalau sudah juara 1, boleh lagi ikut cabang yang sama. Misalnya 30 juz, dia juara 1 hari ini. MTQ akan datang, dia boleh ikut tafsir misalnya. Jika umurnya masih memungkinkan, karena dibatasi umur ya, dibatasi umur. Boleh juga cabang-cabang yang lain. Kemudian kebanyakan, alhamdulillah saya lihat, kebanyakan hasil-hasil MTQ kita itu, mereka mengembangkan ilmu yang dia kuasai di daerahnya masing-masing. Jadi biasanya juara di provinsi itu akan menjadi pelatih di kabupaten kota. Juara kabupaten kota akan menjadi pelatih di kecamatan. Jadi ilmunya akan bermanfaat. Diturunkan dan bermanfaat begitu ya. Baik. Terakhir nih Pak Kadis, sebagai closing statement, apa yang disampaikan terkait dengan MTQ yang sudah terselenggara secara sukses dan kemudian MTQ mendatang? Ya. Yang pertama, kesan yang paling menarik di Semelu kan, bagi saya pribadi dan semua teman-teman tuh bisa menikmati lobster setiap saat. Yang di sini mahal sekali ya Pak. Yang kedua, ada makanan yang memang ciri khas daerah, nggak ada tempat lain. Namanya memek ya, memek. Memek itu memang makanan menyehatkan dan memang ciri khasnya makanan di Semelu. Tiap masyarakat tuh menikmati dan enak. Durian pun bagus-bagus.
durian pun juga pas lagi musim durian kemarin. Yeah. Jadi di samping kita melaksanakan event untuk syiar, tapi juga ada kesan-kesan tersendiri. Masyarakat pun ramah-ramah. Ya, ramah-ramah. Masyarakatnya ramah-ramah ke sana. Jadi harapan kita berharap melalui MTQ yang kita laksanakan di Semelu ini, nanti kita terus akan melakukan evaluasi perbaikan-perbaikan. Sehingga ke depan, terutama ini untuk 2025, kita sudah tetapkan dengan SK Gubernur bahwa PD Jaya sebagai tuan rumah. Dan ini kan ada waktu 2 tahun untuk persiapan-persiapan. Dan ini kita berharap nanti di mana ada kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan kesuksesan di Semelu itu akan kita tularkan, kita implementasikan di pelaksanaan selanjutnya. Kemudian ketika ada sedikit kendala-kendala akan kita coba evaluasi. Sehingga nanti tidak ada lagi kendala-kendala yang dihadapi. Baik. Terakhir dari Pak PJ sebagai closing statement, Pak, apa yang disampaikan Pak? Silakan Pak PJ. Terima kasih. Saya mengucapkan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari pemerintah Aceh kepada Pak Gubernur, Pak Kakan Kemenak, Kakan Wil, Pak Ketua LPTQ dan Pak Kadis. Kemudian saya berharap kiranya MTQ ini juga kita sependapat Aceh secara keseluruhan bisa meningkatkan kualitas keimanan kita melalui pendidikan ajang MTQ kepada generasi muda ke depan. Insya Allah kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan. Yang kami lakukan tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Simelu bersama jajaran Forkopimda dan para pemerhati yang menaruh perhatian dan memberikan apresiasi terhadap pekerjaan yang kita berikan. Terima kasih buat semuanya. Karena kalau ada yang tidak pada tempatnya, melalui kesempatan ini kami mohon berbanyak maaf. Baik, terima kasih Bapak PJ Bupati Semelu, Bapak Ahmad Liah atas waktunya hari ini di Aceh Bicara. Dan sekali lagi, selamat Pak sudah menyukseskan MTQ ke-36 di Kabupaten Simelu. Baik, terima kasih juga Pak Zulfikar dan juga Pak Kadis atas waktunya hari ini di Aceh Bicara. Sangat luar biasa dan mudah-mudahan MTQ ke-37 nanti juga akan berlangsung secara sukses seperti yang terjadi di Kabupaten Semelu. Dan demikian pemirsa perbincangan kita dalam dialog Aceh Bicara hari ini, dan kami sampaikan kembali bahwa dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Stasiun Aceh dengan pemerintah Kabupaten Simelu melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simelu. Dan akhirnya saya Ida Fitriani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.